Pemirsa, setelah dilakukan penyerahan hasil penilaian usaha perkebunan atau PUP, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan materi pembinaan kemitraan perkebunan. Sistem kemitraan perkebunan sendiri nantinya akan memberikan keuntungan kepada petani dan dijamin hasil perkebunan akan langsung masuk ke dalam kemitraan. Produksi nasional kita rata-rata per tahun dari 59 pabrik gula yang ada hanya mampu 2 juta sampai 2,5 juta ton. Sedangkan kebutuhan kita setiap tahun nasional itu 5,6 juta ton. Untuk di Jawa Timur sendiri ada 31 pabrik gula dengan luas areal 199.000 hektar. Tahun 2018 ini menyusut menjadi 160.000 hektar. Kenapa? Saya yakin pasti jawabannya pertama daya saing, kedua adanya pergantian pertanian ke non pertanian, jalan tol dan sebagainya, perumahan. Sebenarnya tidak itu. Setelah saya masuk baru kelihatan boroke ini. Begitu saya masuk di dalam, semakin dalam, sama sekali petani tidak tersentuh teknologi. Saya 3 minggu yang lalu seminar internasional di Thailand, Pak, dan saya ikut seminar di seluruh dunia, dan kebetulan saya juga salah satu aktivis perguruan internasional. Ironis sekali, Pak, Indonesia tidak disebut di dalamnya. Karena Indonesia pengimpor terbesar, bukan pengekspor terbesar, ya. Pola kemitraan yang kita jalin dengan petani, kita fasilitasi dengan KUR, pabrik gula selaku off-taker. Jadi akan membeli, menampung semuanya dan menjamin teknis bagaimana budidayanya, ya, mencarikan bagaimana benih, kita bisa menyediakan benihnya yang bagus, seperti yang tadi saya sampaikan. Berikut dijamin tebu semuanya akan masuk ke tempat kita. Jika dengan perusahaan perkebunan, rata-rata Bapak Ibu bisa lihat semuanya, perkebunan yang ada ini tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya melakukan bisnis perkebunan yang profitable. Bisa dilihat ya, jadi tidak ada roadmap yang jelas, dan hubungannya akhirnya ujung-ujungnya pasarnya juga sulit. Dia bisa panen, kesulitan untuk pasar dan sebagainya. Nah, ini harus kita tata. Sehingga saya dari RMI membuat kemitraan sehingga jika perkebunan ini mempunyai lahan dan yang layak teknis budidaya tebu, kita bisa kerjasamakan dengan satu lagi provider, ya. Jadi nanti ada perusahaan RMI kerjasama dengan KSO, kerjasama operasional dengan GPP perkebunan. Perkebunan nanti pengelolaannya dilolakan oleh provider karena semuanya harus mekanisasi. Seperti inilah pemirsa suasana materi pembinaan kemitraan perkebunan. Selain diikuti oleh anggota gabungan pengusaha perkebunan, pada acara kali ini juga diikuti oleh sejumlah penyuluh pertanian lapangan di Kabupaten Blitar. Kami melakukan lobby, kami tarik investor masuk ke Indonesia, akhirnya berebut. Nah, sebelum berebut, kami juga menawarkan ke bapak-bapak ibu semuanya, mari kita rapatkan, gandengkan tangan bersama, bangun kebun secara profesional. Tidak ada saya tadi masuk di sini ini, waduh, lahan ini cantik sekali. Cuman sayang, kembali ke tadi masalah investasi, masalah modal. Nah, dengan merapatkan tangan tadi, saya yakin pasti ada jalan keluar. Nah, jalan keluar ini tahap awal kami bisa melakukan kerjasama kemitraan, Bapak dari MC. Mari, bagaimana proses kemitraannya kita jalin secara bersama, secara bertahap. Karena pabrik berdiri itu 7 turunan.
Tidak ada pabrik gula dengan investasi triliun, dengan pengembalian normal tanpa ada insentif raw sugar itu 22,8 tahun. Usai diberikan materi dari narasumber, para peserta pembinaan kemitraan perkebunan ini pun juga diberikan kesempatan untuk tanya jawab dengan para narasumber. Itu kemarin tuh masih seharga 65, kurang lebih itu. Nah, ternyata ini di tempat Bapak sudah sampai 72. Nah, yang kami tanyakan di sini, Pak, untuk harga yang seperti ini, apakah terpaut dengan penyampaian Bapak tadi, bahwasanya kuantitas tebu kita ini luar biasa, bahkan nggak sampai kemana-mana, 6 liter pun sudah luar biasa, tapi kualitas itu jelek, bahasa kan gitu, Pak ya. Nah, maksud kami dengan kondisi jelek sekarang ini loh, apa ya sudah bisa mencapai 72.000. Kenapa Bapak menetapkan harga sekian, gitu ya? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kami tidak lagi sistem beli putus rasa bagi hasil. Jadi tidak 3466 Bapak 34 itu tak ambil DC, tak hitung begini. Itu saya tidak akan pernah dapat harga tinggi. Itu yang dilakukan semua pabrik gula, ya. Itu yang dilakukan oleh semua pabrik gula karena mereka tidak lagi berbicara bagi hasil. Bagi hasil, Pak, sebelum saya pensiun kemarin, saya membuat pedomannya keputusan Menteri Pertanian. Saya sudah buat semuanya aturan itu, dan aturan itu banyak pro kontra. Pro kontra salah satunya adalah pabrik gula lama, khususnya BUMN. Jika BUMN masih dininabubukan, kami diuntungkan swasta. Kenapa? Karena swasta efisiensinya tinggi. Begitu harganya, Pak, ini kalau sekian nanti tidak bisa, ini kasihan BUMN dinaikkan harganya. Loh, aku tinggi sakmi ini tak dol 5.000 payu kok dikongkon tuku 10.000, kan seneng aku, Pak. Nah, ini pemerintah tidak jeli hari ini. Harapan ke depan itu sebetulnya begini, kita masih mengakui dalam proses untuk berkolaborasi dalam paguyuban itu masih sangat terpengaruh dan dipengaruhi oleh regulasi pemerintah. Kita mengakui regulasi ini masih sangat kocak dalam arti kata masing-masing departemen itu berusaha untuk mempunyai hak kepada perkebunan. Jadi sehingga akhirnya menurut saya masih ada disharmoni interdep yang mestinya harus kita harapkan nantinya tidak ada lagi itu. Jadi regulasi itu kalau ada plak ya tepat dan roto abadi gitulah. Jadi tidak begitu cepat juga berubah. Untuk pengelolaan perkebunan sebenarnya untuk yang saat ini kami kira sudah ya cukup bagus lah, hanya perlu penataan ulang seperti semacam surat-surat seperti HGU dan sebagainya. Nah, kami kalau dari dinas memang hanya sebatas mengingatkan dalam arti misalnya ini loh HGU-mu tanggal tahun sekian sudah mau habis, ini agar mereka segera memproses untuk perpanjangannya. Terus pembinaannya ada salah satu di kelompok tani yang ada di sekitar perkebunan, agar mereka juga bisa bekerja sama dengan petani-petani yang ada di sekitar dengan memanfaatkan lahan yang ada. Pemirsa, demikian tadi pembinaan kemitraan perkebunan dan penyerahan hasil penilaian usaha perkebunan atau PUP. Semoga dengan adanya kegiatan tersebut, hasil perkebunan di Jawa Timur khususnya Kabupaten Blitar dapat semakin meningkat dan nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan para pelaku di bidang perkebunan. Saya Anissa Azhara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.